Hai, welcome back to Kreasi Kita channel. Di video sebelumnya aku udah unboxing dan juga sedikit review tentang Realme 9 Pro Plus. Nah, di video kali ini aku mau review nih untuk kameranya yang katanya itu adalah keunggulan dari Realme 9 Pro Plus. Kira-kira seperti apa untuk kameranya? Tonton terus video ini ya. Nah, salah satu fitur unggulan dari Realme 9 Pro Plus itu adalah ada di kameranya. Jadi untuk kameranya ini menggunakan sensor dari Sony IMX766 dengan kekuatannya 50 megapiksel. Nah, ini tuh ada 3 kamera. Yang pertama ini yang 50 megapiksel, terus kamera kedua yang wide itu 8 megapiksel, dan untuk deep makronya ini 2 megapiksel. Sensor Sony ini banyak digunakan di HP-HP kelas flagship yang harganya itu kisaran 10 jutaan. Makanya Realme itu berani mengklaim bahwa Realme 9 Pro Plus ini adalah salah satu HP flagship yang bisa dikatakan seimbang dengan harga kisaran segitu, tapi Realme mengeluarkannya dengan harga 4 jutaan. Sebelum kita tes kameranya, sekarang terlebih dahulu kita lihat menu-menu dan fitur-fitur canggih yang ada di kameranya. Dari yang pertama ini menggunakan mode malam ya. Jadi di mode malam ini bisa diganti Pro, bisa juga AI kayak gini. Terus di sini juga ada pengaturan untuk kalian mengambil gambarnya, nanti bisa untuk ultra wide atau yang biasa atau untuk zoom 2 kali seperti ini. Nah, di sini juga ada tersedia filter-filternya nih. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus lanjut ke menu jalanan. Nah, di jalanan ini juga sama ya, kalian bisa atur untuk ultra wide, wide atau mau 2 kali pembesaran. Terus kalian juga bisa nih pilih-pilih. Ini ada lagi menu untuk ada pilihan jejak neon, potret jejak cahaya, jam sibuk atau lukisan cahaya. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Terus di sini juga ada pengaturan untuk waktu exposure-nya. Sama di yang menu jalanan, kalian juga bisa menemukan untuk filter-filternya. Lanjut, kita lanjut ke bagian video. Nah, untuk di video ini kalian juga bisa memilih untuk pengambilan biasa atau mau menggunakan pembesaran 2 kali. Dan untuk di video kalian juga bisa nih untuk pengaturan untuk custom aperture-nya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Di sini kalian bisa mengaturnya sendiri. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk mendapatkan video bokeh. Ini aperturnya tinggal geser aja. Oke, lanjut. Sekarang kita ke foto. Untuk foto kalian bisa terhubung langsung dengan Google Lens. Di bagian bawah sini ada kotak seperti ini. Ini untuk mengambil gambar, terus kalian bisa langsung upload nih ke Google. Ada juga di sini untuk ultra wide, wide ataupun 2 kali pembesaran. Kalian juga bisa pakai filter, mau pakai filter percantik atau mau pakai filter-filter yang lain. Di sini juga tersedia seperti ini. Terus kalian juga bisa nih nyalakan HDR-nya, nyalakan AI-nya, dan juga kalian bisa mengatur untuk rasio aspeknya. 16:9, 4:3, atau 1:1, atau mau kita fullin aja. Lanjut ke potret. Di potret ini kalian juga bisa untuk atur sendiri untuk aperturnya, seberapa bokeh hasil foto yang kalian inginkan. Filternya juga masih bisa dipakai. Lanjut ke yang 50 megapiksel. Di 50 megapiksel ini tidak begitu banyak menu yang tersedia, cuman kalian bisa menggunakan AI atau mau dimatikan saja AI-nya. Lanjut ke menu selengkapnya. Nah, ini sih aku rasa lengkap banget. Ini tuh ada 10 menu di selengkapnya. Jadi ada yang untuk ultra makro, terus ada yang untuk selang waktu, mode penuh bintang, ada pano juga ini kalau kalian yang suka motret pemandangan. Terus ada menu slow-mo dan juga pemindai teks. Ada juga yang pro nih kalau kalian yang suka mengambil gambar dengan
mengatur sendiri sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa atur aperturnya, bisa atur ISO-nya. Di sini kalian bisa pilih-pilih aja sesuka kalian. Terus ke yang film nih. Di film ini kalian juga bisa membuat video dengan kalian mengaturnya sendiri. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Terus untuk video tampilan, dua tampilan nih. Ini juga bisa sama ya, 1 kali zoom atau mau 2 kali zoom untuk yang kamera belakangnya. Kalian juga bisa pakai filter percantik nih. Terus satu lagi ada perubahan kemiringan, mana yang mau di blurkan kayak gini. Di sini juga ada ultra wide, wide, dan juga 2 kali pembesaran. Yang pertama kita akan tes menggunakan kamera yang ini mode malam. Jadi kita ambil ini bener-bener foto di luar ruangan dengan kondisi minim cahaya dan dalam keadaan ini benar-benar malam. Nah teman-teman semua bisa lihat ya, untuk di kamera itu penampakannya seperti itu, gelap. Sekarang kita bandingin kalau kita pakai kamera dari Realme 9 Pro Plus. Kita ambil gambarnya. Ini kalian bisa lihat hasilnya sekeren ini. Oke, selanjutnya kita ambil objek manusia. Ini juga sama dalam keadaan malam. Kalian nanti bisa lihat, bisa bandingin antara yang di kamera sama yang di HP. Kita ambil gambarnya. Nah, untuk proses pengambilan gambarnya emang agak lama gitu ya, agak loading saat pakai mode malam. Ya, kalian bisa lihat nih hasilnya. Dan ini juga saya tunjukkan untuk hasil foto-foto yang menggunakan mode malam lainnya. Yang berikutnya kita tes untuk kualitas videonya ya teman-teman. Pertama kita ambil video di malam hari. Kalian bisa lihat ini hasilnya untuk pengambilan video di malam hari. Kalian bisa bedakan ya, untuk yang minim cahaya ini noise-nya masih terlihat sangat banyak. Terus kalau untuk yang di daerah ada cahaya pengisi seperti lampu, itu justru malah jadi lebih bagus, lebih cantik gitu hasil videonya. Dan perbedaan antara gelap terangnya itu makin kelihatan. Nah sekarang kita lanjut ya ke tes video tapi dalam kondisi siang. Kita pakai yang 4K. Nah ini tuh hasilnya, kalian bisa lihat ya, sangat bagus, terus sangat detail. Langitnya juga kelihatan tajam banget, terus detail-detail dari pohon-pohonnya juga sangat keren. Selanjutnya kita mau pakai untuk tes, ambil videonya di kondisi backlight. Kalian bisa lihat di kondisi backlight seperti ini, gambar towernya itu masih sangat jelas, padahal itu lurus dengan matahari. Tapi kalau kita gunakan untuk berjalan, memang sedikit kelihatan untuk getarannya. Jadi seperti nggak ada bedanya ya, yang ada OIS-nya ataupun tidak. Sekarang kita tes untuk yang menggunakan Full HD 60 fps. Jadi kalau pakai Full HD yang 60 fps ini kita belum bisa mengaktifkan AI-nya, karena fitur AI bisa digunakan di 30 fps saja. Kalau untuk ini dibandingkan dengan yang 4K memang lebih bagus yang 4K. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk jalan-jalan itu akan lebih stabil menggunakan yang Full HD 60 fps. Oke, selanjutnya sekarang kita tes ya. Kita gunakan untuk naik sepeda motor di jalan raya. Apakah stabil? Nah, dan ini hasilnya seperti ini. Kalau menurut aku sih masih kelihatan keren lah ya. Ini tuh stabil banget walaupun itu berkendara di motor. Selanjutnya kita tes lagi untuk video dengan objek mikro ya. Kita cari objek yang kecil-kecil. Nah, ini objeknya itu ada bunga dan ada belalang juga. Gimana nih hasilnya menurut kalian? Selanjutnya nih, satu fitur lagi, yaitu fitur aperture atau fitur bokeh. Kali ini kita pilih ya, kita pilih yang paling besar, yaitu menggunakan aperture 0,96. Dan ini hasilnya.
seperti ini. Kalian bisa lihat ini tuh hasilnya super keren. Cuman kalau kita pakai aperture yang tadi 0,96 itu, jadi untuk bagian rambut memang agak kelihatan bergelombang seperti ini. Yang terakhir kita tes lagi untuk video. Ini kita tes dengan kondisi backlight ya pada objek. Jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk rekaman di dalam ruangan, kalian juga bisa lihat ini tuh masih sangat keren banget untuk hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita tes untuk foto. Langkah pertama langsung aja kita aktifkan untuk AI-nya dan juga HDR-nya. Yang pertama ini kita foto untuk ultrawide ya. Hasilnya seperti ini, sangat tajam. Yang berikutnya, kita coba ambil gambar foto dengan 1 kali pembesaran. Hasilnya seperti ini, sangat tajam menurut aku, keren. Sekarang kita zoom 2 kali. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita zoom ke 5 kali. Dan ke hasilnya itu masih kelihatan bagus seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Belum puas, sekarang kita zoom 10 kali. Dan itu daunnya masih kelihatan jelas ya, dan tidak pecah. Yang terakhir kita zoom lagi sampai ke 20 kali. Nah kalau untuk yang ini udah lumayan agak goyah ya, jadi hasilnya udah lumayan kelihatan banyak noise-nya. Selanjutnya kita foto dalam kondisi backlight. Hasilnya seperti ini. Kameranya ini tuh masih mampu menghajar objek dalam kondisi backlight maupun low light. Apalagi kalau kita foto di luar ruangan dengan cahaya penuh. Hasilnya tuh jadi seperti ini. Keren banget, luar biasa pokoknya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke mode potret. Biasanya ini digunakan untuk mendapatkan foto bokeh. Sekarang kita langsung aja ya pakai aperture terbesarnya, yaitu 0,95. Dan hasilnya kalian bisa lihat nih seperti ini. Fotonya tuh sangat tajam dengan garis tepi blur yang sangat rapi. Padahal ini tuh kita ambil dengan jarak yang tidak begitu dekat. Lanjut ya, kita tes untuk kamera utamanya yang 50 megapiksel. Kita ambil objek pertama. Ini kita dapat objek kucing. Kalau kalian lihat, ini tuh hasilnya sangat bagus. Dan sekarang perhatikan ya, kalau kita zoom, hasilnya pun masih sangat jelas seperti ini. Bahkan kita juga bisa mengambil gambar dalam format RAW. Jadi ini tuh format yang lebih detail dengan file besar yang biasanya digunakan untuk dipercetakan. Selanjutnya sekarang kita tes untuk mengambil gambar atau foto pada objek bergerak. Dan ini hasilnya kalian bisa lihat masih bisa tertangkap dengan detail ya, meskipun dengan kualitas 50 megapiksel. Dan kalian juga bisa lihat nih untuk hasil-hasil foto lainnya dengan kamera 50 megapiksel. Lanjut lagi kita tes juga untuk fitur-fitur kamera yang ada di menu selengkapnya. Untuk yang pertama kita tes untuk fitur pano atau model pemandangan yang sangat lebar. Coba kita pilih ya yang dari kanan ke kiri. Oke, cukup segini aja. Dan kalian lihat hasilnya. Hasilnya itu masih terlihat sangat tajam dengan sudut pandangnya itu lebih dari 180 derajat. Lanjut fitur berikutnya yaitu slow motion. Nah pada kamera Realme 9 Pro Plus ini sudah mendukung 960 fps. Cuman sayangnya di HP ini kalau pada 960 fps ini hanya bisa didukung resolusi HD yaitu 720 pixel. Yang pertama kita coba tes untuk slow-mo melempar air. Hasilnya seperti ini ya, sangat halus dan pergerakannya itu sangat lambat. Juga untuk pencahayaannya cukup. Berikutnya kita slow motion untuk kendaraan yang sedang berjalan. Kita perhatikan untuk hasilnya justru malah kendaraannya itu terlihat semacam hampir berhenti. Kalau untuk detail-detailnya pun masih sangat terlihat, masih sangat tajam sampai ke ruji-rujinya. Menurut aku sih ini keren. Yang berikutnya kita coba untuk fitur jalanan. Ini adalah salah satu fitur andalan dari Realme ya, yang masih jarang kita temukan di HP-HP lain. Menurutku ini tuh agak sulit ya untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Ini sampai ambil gambar berkali-kali. Kalau untuk hasilnya sih ya seperti inilah, lumayan lah ya buat hiburan kita. Nah itu tadi hasil tes dari kamera Realme 9 Pro Plus. Gimana menurut kalian? Nah kalau untuk menurut aku ini tuh udah luar biasa ya untuk fitur kameranya dan hasilnya.
Karena dengan harga 4 jutaan kita udah dapet fitur kamera dan hasil yang memuaskan seperti HP-HP flagship kelas yang berharga 10 juta. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bye-bye.